Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal. Saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda tentang tata cara pengisian Form 1770S SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang pengisian 1770 SS. Ya, hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda tentang tata cara pengisian 1770S. Baik, di sini formnya sudah saya isi semua, ya. Untuk mempercepat saja supaya tidak perlu mengisi-isi lagi. Jadi seperti biasa, pengisian 1770S dimulai dari pengisian tahun. Kita masukkan tahun pajaknya yaitu 2019. Kemudian pengisian data seperti NPWP, wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, dan status kewajiban perpajakan suami istri. Kemudian NPWP istri atau suami apabila ini memilih terpisah atau pisah harta. Kemudian KLU ini bisa dicari ya di Google, mungkin kalian untuk pegawai swasta ini KLU-nya apa gitu ya. Nah, untuk pengisian SPT itu sendiri seperti biasa, pengisian SPT itu tidak dimulai dari induknya ini, melainkan dimulai dari lampirannya. Nah, jadi untuk SPT 1770S ini kita mulai dari lampiran yang paling belakang terlebih dahulu, yaitu lampiran 2. Nah, di sini sudah seperti di depan juga ya, diisikan tahun, jangan lupa, NPWP dan nama wajib pajaknya. Kemudian kita lihat soal dari kasus ini. Nah, jadi ini ya, NPWP-nya Iwan, ini namanya, kemudian pekerjaannya ya, status K1. Nah, oke, kemudian kita lihat di sini bahwa data penghasilan selama tahun 2018. Gaji bersih sebagai direktur sebesar 544.400. Keuntungan dari penjualan perhiasan emas sebesar 38 juta. Kemudian data tambahannya adalah Iwan memiliki istri bernama Nova dan mempunyai penghasilan sebagai karyawan pada tahun 2018 sebesar 129 juta. Nah, di sini ada penghasilan istri yang bernama Nova ini, dia masuk di sini, di lampiran kedua nomor 13. Di sini kita masukkan 129 juta. Nah, untuk PPh terutangnya kita lihat di mana? Ada di bukti potong. Nah, bukti potongnya ada di, nah ini adalah bukti potong dari Nova, istri Iwan. Bisa kita lihat di sini bahwa PPh pasal 21 yang telah dipotong lunas sebesar 5.350.000. Maka itu kita masukkan di sini. Ya. Kemudian yang lainnya ini bunga deposito, tabungan, diskonto tidak ada ya. Penghasilan dari sini tidak ada. Yang lainnya tidak ada ya. Langsung ke bagian B, harta pada akhir tahun. Nah, di sini ada daftar aset yang dimiliki oleh Iwan. Ya, kita masukkan saja langsung seperti yang ada di soal ini. Yang pertama deposito uang tunai, mobil, tanah, dan bangunan. Tahun perolehan semuanya sama 2000. Kemudian masukkan harga perolehannya dan kita jumlahkan semuanya di kolom sini. Ya. Kemudian lanjut ke bagian C, kewajiban utang pada akhir tahun. Di sini di soal ini tidak ada ya informasi terkait utang atau kewajiban pada akhir tahun ini. Tetapi jika ada, bisa diisikan di sini nama dari pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjamannya, tahun peminjaman, dan jumlahnya ya. Kode utang juga mengikuti, bisa dicari di Google juga perkara kode-kode utang ini ya. Tapi untuk saat ini karena tidak ada di soal, kita lewati saja. Kita lanjut ke bagian D, daftar susunan anggota keluarga.
Yang pertama, kita isikan Iwan sebagai kepala keluarga, pekerjaan swasta, NIK pastikan benar ya, karena tidak ada informasi. Kita isikan saja sebagai contohnya seperti ini. Kemudian Nova, NIK-nya ini, kemudian hubungan keluarganya sebagai istri. Pekerjaannya tadi sebagai karyawan swasta juga ya. Nah, ya ini sebagai karyawan. Kemudian Pak Iwan ini memiliki satu tanggungan anak ya. Tadi statusnya K1, berarti beliau memiliki satu tanggungan anak namun tidak memiliki informasi ya di soal ini tentang siapa namanya. Jadi kita misalkan saja bahwa ini adalah anaknya bernama Reni, memiliki NIK ini, statusnya hubungan keluarga adalah anak, pekerjaannya sebagai pelajar. Ini bisa berdasarkan KK ya, kartu keluarga. Ya, jadi untuk lampiran kedua cukup mudah, seperti itu saja. Kemudian jika sudah selesai lampiran kedua, sekarang kita masuk ke lampiran pertama. Baik, sama saja di lampiran pertama ini jangan lupakan tahun, NPWP dan nama wajib pajak terlebih dahulu. Kemudian baru masuk ke bagian A, yaitu penghasilannya itu dalam negeri lainnya. Tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, di sini ada bunga. Bunga yang seperti apa? Yaitu bunga yang tidak termasuk dalam PPh final atau pasal 4 ayat 2, yaitu yang selain bunga bank. Contohnya bunga bank itu kan masuk ke pasal 4 ayat 2 ya. Jadi tidak bisa dimasukkan ke sini ya. Jadi ini untuk yang selain berada di pasal 4 ayat 2. Yang sudah di pasal 4 ayat 2 tidak perlu dimasukkan di sini ya. Seperti sewa ini, contohnya adalah sewa selain tanah dan bangunan yang harus dimasukkan ke sini. Misalnya Iwan memiliki kos-kosan atau kontrakan. Nah, itu dikenakan pajak kan, itu bisa dimasukkan. Oh, mohon maaf, kalau kontrakan dan kos-kosan kan termasuk final ya, tidak bisa dimasukkan ke sini. Akan tetapi kalau beliau mempunyai menyewakan mobil, nah itu selain tanah dan bangunan bisa diisikan di sewa bagian ini. Ya, penghargaan atau hadiah ini tentunya juga yang selain diatur di pasal 4 ayat 2 ya. Kemudian di sini ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Di sini ada nominal 38 juta. Dari mana itu? Dari soal ini, keuntungan dari penjualan perhiasan emas sebesar 38 juta ya. Jadi ini termasuk dari pengalihan harta dia. Dia pengalihan harta yaitu menjual harta yang dia miliki, kemudian memperoleh keuntungan. Nah, itu dimasukkan di kolom ini. Termasuk penghasilan itu dalam negeri lainnya. Namun tidak dikenakan PPh final. Karena di soal hanya ada itu saja, jadi totalnya hanya 38 juta. Selanjutnya bagian B ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di soal ini tidak ada ya, bantuan, sumbangan, hibah tidak ada informasi, warisan juga tidak ada. Bagian laba anggota perseroan, komanditer, atas saham tidak ada juga ya. Kemudian klaim asuransi kesehatan juga tidak ada tadi. Beasiswa juga tidak ada. Penghasilan lainnya juga tidak ada keterangan lebih lanjut ya. Jadi di sini kita kosongkan saja. Nah, ini tadi daftar pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di bagian C, lampiran kedua ini, yaitu daftar-daftar pajak penghasilan yang sudah dipotong. Nah, dari informasi yang kita punya, di sini kita hanya punya informasi bahwa Iwan ini sudah dipotong PPh 21-nya ya, dari PT ABC ini. Jadi, karena bukti potong yang kita punya hanya ini, maka yang kita masukkan adalah yang dari PT ABC. Ya, ini ya, nama pemotongnya PT ABC. NPWP pemotongnya atau pemungut pajak ini ada di bukti potong juga tadi. Ini ya.
Kemudian nomor bukti potong ada di sini. Ini ya. 1112 ini ya. Kemudian tanggalnya, tanggal ini ada di bagian bawah bukti potong, teman-teman. Nah, di sini ya. Tanggal bukti potongnya ada di sini. Kemudian jenis pajaknya apa? Di sini jenis pajaknya ada di sini ya. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ya. Di sini untuk bukti potong PPh 21. Jadi ini PPh 21 ya. Jumlah yang dipungut atau dipotong. Kita lihat di bukti potongnya berapa? Oh, 88.850.000 rupiah ya. Jadi dimasukkan di sini juga 88 juta sekian ya. Dengan totalnya tidak ada informasi lain. Total PPh yang sudah dipungut adalah 88 juta sekian ya. Nah, setelah kita berhasil menyelesaikan lampiran 2 dan lampiran 1, maka selanjutnya bisalah kita mengisi SPT induknya ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di SPT induk yang pertama adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini ada keterangannya. Asal dari bagian ini adalah formulir 1721A1, yaitu bukti potong PPh 21 yang tadi ya. Yang ini kita lihat berapa jumlah penghasilan netonya ada di nomor 12, yaitu sebesar 538.400.000 rupiah. Maka kita masukkan di sini juga sekian ya. Kemudian nomor 2, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu ya, dimen 1 ya. Bagian A, oh ini penghasilan dalam negeri lainnya ya. Sebesar 38 juta. Oke, kita masukkan di sini. Penghasilan neto luar negeri tidak ada. Kemudian jumlah penghasilan neto adalah jumlah dari ketiga unsur penghasilan ini ya. Kalau ada penghasilan itu dalam negeri, luar negeri bisa dijumlahkan. Karena ini tidak ada maka 0, sehingga jumlahnya sebesar 576.400.000. Zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, misalnya seperti zakat fitrah ya. Kalau di muslim, berhubung tidak ada informasi, kita kosongkan saja, langsung ke jumlah penghasilan neto. Setelah pengurangan zakat adalah sebesar tetap ya 576 jutaan. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Seperti yang kita tahu tadi bahwa statusnya Iwan adalah K1 ya. Masukkan di sini K1. K1 itu berarti statusnya menikah dengan memiliki satu tanggungan. Untuk orang pribadi itu 54 juta. Status menikah itu 4,5 juta, ditambah lagi dengan satu tanggungan 4,5 juta lagi, totalnya adalah sebesar 63 juta ya untuk K1. Kemudian penghasilan kena pajak adalah penghasilan itu dikurangi dengan PTKP yang hasilnya adalah ini 513.400.000. Oke, itu adalah penghasilan kena pajak. Selanjutnya PPh terutang. Berapa PPh terutang tarif pasal 17? Ya, dari penghasilan kena pajak ini. Karena penghasilan kena pajaknya lebih dari 500 juta ya, artinya dia sampai ke tarif yang 30% ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, dia adalah untuk 50 juta pertama dia terkena tarif sebesar 5%. Kemudian 200 juta selanjutnya dikenakan tarif 15%. Ditambah lagi dengan 250 juta selanjutnya dikenakan tarif sebesar 25%. Ditambah lagi dengan sisanya itu
tarifnya 30%. Totalnya adalah sebesar 99.020.000 ini ya. Kemudian pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan tidak ada ya, tidak ada info. Ya, tidak ada info di sini ya. Kemudian jumlah PPh terutang adalah dari nomor 9 ditambah dengan nomor 10. Karena nomor 10-nya kosong, maka dia tetap ya 99.020.000. Selanjutnya adalah kredit pajak. Bagian kredit pajak nomor 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, ini yang kita lihat tadi ya, di bukti potong ya. Nah, ini ya, 88 juta ya, nomor 20. Yang telah dipotong dan lunas adalah 88.850. Nah, lupa kenapa yang istri tadi tidak dilihat? Tidak, karena untuk K1 istri ini statusnya adalah PPh yang dikenakan final ya. Jadi tidak perlu dimasukkan ke sini lagi apabila sudah dipungut ya. Kemudian nomor 13. Nomor 13 ini adalah dari selisih PPh yang terutang dan yang sudah dipotong. Ini ya. Jadi dari nomor 11 dikurangi dengan nomor 12. Sisanya adalah 10.170.000. Ini adalah PPh kurang bayar karena dia nilainya positif ya. Maka yang disilang di sini adalah PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 10.170.000 ya. Kemudian pasal 25-nya berhubung ini adalah orang pribadi maka tidak wajib ya menghitung pasal 25. STP PPh pasal 25-nya juga sama ya, lewatin aja kosong. Maka jumlah kredit pajak itu dari nomor 14A dan 14B yang dijumlahkan. Karena keduanya kosong, maka nomor 15 pun kosong. Yang terakhir yang kemudian adalah PPh kurang atau lebih bayar. Berapa tadi? Apabila ini ada kredit pajak, maka PPh yang harus dibayar sendiri ini nomor 13 dikurangi dengan nomor 15. Baru di hasilnya dimasukkan di nomor 16. Apabila tidak ada kredit pajak yang diinformasikan tidak ada, maka langsung saja PPh yang harus dibayar sendiri tadi. Berarti tetap ya jumlahnya di sini. Sehingga yang disilang di sini adalah PPh yang kurang dibayar, pasal 29. Apabila di sini nilainya minus, berarti itu adalah lebih bayar. Yang disilang yang di bawah. Tanggal lunasnya ini harusnya ya sebelum akhir bulan Maret ya. Sehingga di sini tanggal 30 bulan 3 ya. Kita misalkan saja karena tidak ada informasinya ya. Nah, kemudian di sini angsuran pajak 25 tadi kita kosongkan saja ya tadi ya. Karena beliau tidak wajib ya, wajib pajak orang pribadi saja karena ya. Kemudian lampiran yang kita sertakan apa? Nah, ini tadi bukti potongnya. Contohnya kita melampirkan bukti potong maka disilang ya. Kemudian surat setoran pajak. Ini ya. Apabila sudah membayarkan, nah ini kita silang juga untuk dilampirkan. Kemudian apabila ini diwakilkan, yang mengisi SPT ini mewakilkan, maka diberikan surat kuasa khusus juga ya untuk dilampirkan ya. Sini, kalaupun ada surat kuasa ya dilampirkan di sini, ini disilang. Kalau tidak ada di informasi ya sudah ya, kita biarkan saja. Perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak dengan status PH atau milih terpisah ya. PH ini pisah harta atau memilih terpisah.
Karena ini K1 bukan PH ataupun MT, maka kosongkan saja. Ya, yang terakhir di sini yang diisi adalah yang disidang wajib pajak, karena yang mengisi adalah Iwan sendiri. Nama lengkapnya Iwan, kemudian PWP. Nah, tanggal pengisian SPT ini tanggal berapa, dan jangan lupa tanda tangan. Ya, saya rasa itu sudah semuanya ya. Untuk SPT 1770S ini, saya harap bisa bermanfaat dan membantu Anda dalam belajar. Untuk pengisian SPT sendiri sekarang sudah online ya, bisa lebih mudah. Akan tetapi Anda perlu untuk mengetahui ini supaya nanti apabila dibutuhkan untuk mengetahui, untuk menghitung ini secara manual, untuk misalnya menganalisis apakah ini sudah benar atau belum, Anda perlu mengetahui dasar-dasar perhitungan SPT ini ya. Baik, demikian. Semoga bermanfaat dan cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.